Halo semuanya, perkenalkan saya Hanania Ahda. Kami dari kelompok 4 kelas TTBA pada mata kuliah e-Business Concept jurusan Sistem Informasi Binus Online Learning. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, kemudian ada Laurencia Media, ada Husnul Fadila, Rifki Aditya, dan Zidni Alfian. Dalam video kali ini kami akan mendemokan bagaimana kami mengatasi masalah churn rate di e-commerce dengan strategi berbasis data dan analisa. Kami akan menjelaskan strategi berdasarkan analisa yang dapat membantu menurunkan churn rate, meningkatkan retensi pelanggan, dan memperkuat loyalitas. Kami juga akan memberikan contoh solusi dan contoh implementasi dari permasalahan yang dialami oleh e-commerce. Nah, terkait churn rate-nya, masalah utamanya adalah platform e-commerce yang sedang mengalami tingkat churn rate yang tinggi, yaitu banyaknya pelanggan yang mulai pasif bahkan berhenti menggunakan layanan dalam periode waktu tertentu. Masalahnya ini penting karena churn rate yang tinggi menandakan rendahnya retensi pelanggan, yang otomatis akan berdampak menurunkan pendapatan dan mengganggu pertumbuhan bisnis jangka panjang. Penyebab awal yang teridentifikasi mencakup pengalaman pengguna, kemudian minimnya personalisasi, serta kurangnya promosi atau intensif yang menarik bagi pelanggan lama. Nah, sesuai yang terjadi pada nomor 3, bahwa churn rate pelanggan meningkat secara signifikan. Banyak pelanggan yang hanya berbelanja satu kali, kemudian tidak kembali lagi. Rata-rata waktu antara pembelian pertama dan terakhir kemungkinan hanya 4 hari, dan mayoritas dari mereka menggunakan metode pembayaran COD. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pelanggan belum sepenuhnya percaya pada platform atau hanya tertarik pada promo. Selain itu, pengalaman pengguna yang tidak optimal dan kurangnya pendekatan personal juga menjadi penyebab kenapa pelanggan tidak bertahan. Kalau ini dibiarkan, tentu akan berdampak negatif pada pendapatan dan loyalitas pelanggan jangka panjang. Nah, selanjutnya pada tahap ini ada analisis diagnostik, yaitu mengapa hal ini bisa terjadi, kita mendiagnosa penyebabnya. Penyebab churn rate naik ini, melalui analisis diagnostik dari kelompok kami memahami bahwa penyebab churn rate ini berakar pada pengalaman pengguna yang kurang optimal dan kepercayaan yang rendah, terutama pada pelanggan baru. Metode pembayaran COD atau cash on delivery banyak dipilih karena pelanggan belum percaya pada platform tersebut. Selain itu, intensif yang diberikan belum cukup kuat untuk membuat pelanggan tetap menggunakan layanan dalam jangka panjang. Selain itu, sebagian besar pelanggan hanya belanja saat ada promo saja. Artinya mereka tidak punya alasan untuk tetap setia setelah menggunakan promonya selesai. Faktor-faktor inilah yang menjadi akar masalah churn rate tinggi di dalam platform e-commerce. Lalu selanjutnya ada analisis prediksi, yaitu penyebab apa yang akan terjadi, prediksi ke depannya, memperkirakan apa yang akan terjadi dalam e-commerce ini. Setelah mengetahui penyebab churn, kelompok kami melakukan analisis prediktif menggunakan metode machine learning, seperti logistic regression dan random forest. Dari model ini, teridentifikasi sekitar 2.100 pelanggan yang berisiko mengalami tingginya churn. Ciri-cirinya adalah hanya belanja sekali dalam waktu singkat dan cenderung hanya tertarik pada promo. Dengan mengetahui kelompok ini lebih awal, perusahaan bisa lebih segera melakukan intervensi untuk mencegah mereka benar-benar berhenti menggunakan platform. Dan selanjutnya ada analisis preskriptif, yaitu solusi. Tindakan apa yang mesti kita lakukan untuk ke depannya untuk mengurangi churn rate ini. Setelah mengetahui siapa saja pelanggan yang berisiko churn, kami merancang beberapa strategi yang bisa langsung diterapkan. Untuk pelanggan
yang memilih metode pembayaran COD atau cash on delivery yang cenderung belum percaya penuh pada platform ini, kami menyarankan pemberian diskon khusus atau jaminan sebagai intensif bagi pelanggan baru yang hanya belanja sekali. Kami usulkan pemberian loyalty points sejak transaksi pertama agar mereka terdorong untuk kembali belanja lagi pada e-commerce tersebut. Kami juga merekomendasikan pengiriman cepat sebagai bentuk peningkatan layanan. Dan selain itu, strategi A/B testing kami lakukan untuk membandingkan efektivitas promo seperti diskon dan gratis ongkir, agar perusahaan bisa lebih fokus pada pendekatan yang paling efektif dalam menurunkan churn. Nah, dengan strategi ini, kami percaya bahwa platform bisa meningkatkan keterlibatan pengguna untuk menurunkan risiko churn, dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian, untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, kami memanfaatkan teknologi AI dan Natural Language Processing. Sistem ini dapat menganalisis ulasan dan feedback secara real-time untuk mengetahui perasaan pelanggan terhadap platform. Dengan memahami konteks dan emosi dari ulasan tersebut, sistem bisa langsung memberikan tanggapan atau solusi yang sesuai, sehingga meningkatkan engagement pelanggan secara otomatis. Dengan menerapkan strategi-strategi yang telah kami rancang, platform e-commerce dapat menyederhanakan proses checkout, sehingga pelanggan tidak mudah frustasi atau kehilangan minat saat berbelanja. Pengalaman pengguna pun menjadi lebih lancar dan menyenangkan. Selain itu, program loyalty yang telah kami tawarkan mendorong pelanggan untuk terus kembali. Sementara, personalisasi promosi membuat setiap pelanggan merasa lebih diperhatikan karena mendapatkan penawaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan hasil simulasi, strategi ini menunjukkan dampak yang cukup signifikan. Tingkat cart abandonment berhasil ditekan hingga 20%. Retensi pelanggan aktif meningkat hingga 25-30%. Dan churn rate menurun secara konsisten hingga 15-20%. Ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis data tidak hanya efektif, tetapi juga bisa memberikan hasil nyata dalam waktu yang relatif singkat. Langkah yang pertama kami lakukan adalah mengidentifikasi siapa saja pelanggan yang berisiko churn. Untuk itu, kami menggunakan analisis RFM, yaitu retensi frekuensi dan monetary. Retensi menggambarkan seberapa lama pelanggan tidak berbelanja. Frekuensi menunjukkan seberapa sering mereka belanja. Dan monetary memperlihatkan total belanja mereka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya Utomo dengan NIM 2802517651. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan presentasi tentang strategi mengatasi churn rate e-commerce. Pada ini saya akan membahas tentang identifikasi pelanggan berisiko churn. Pada tahap simulasi dari implementasi ini, strategi untuk mengatasi penurunan churn rate yang terjadi pada e-commerce. Dari hasil tabel ini bisa dilihat pelanggan seperti customer 032 dan customer 30 sudah tidak aktif untuk berbelanja selama lebih dari 170 hari. Padahal nilai transaksi berbelanja mereka tinggi. Nah, dari sini mereka bisa dijadikan untuk target retargeting atau loyalty campaign. Mereka ini masuk dalam kategori outreach. Contohnya pelanggan seperti customer 32 dan 30 memiliki nilai belanja tinggi tetapi sudah lama tidak aktif. Pelanggan pasif seperti ini penting untuk segera ditindaklanjuti melalui strategi retargeting atau program loyalitas agar mereka terdorong untuk kembali berbelanja. Segmentasi ini memudahkan kami untuk menyesuaikan pendekatan dan promosi secara lebih personal. Selain itu, kami juga menggunakan model prediktif seperti logistic registration yang nantinya dijelaskan rekan saya, yang memperkirakan kemungkinan pelanggan yang berhenti menggunakan platform.
Dari model ini terdeteksi sekitar 2.100 pelanggan yang punya risiko churn tinggi. Ini penting agar perusahaan bisa melakukan intervensi sebelum mereka benar-benar hilang. Selanjutnya di sini membahas segmentasi pelanggan. Setelah mengetahui siapa saja yang berisiko, kami lanjut dengan melakukan segmentasi pelanggan. Ini dilakukan supaya pendekatan retensi bisa disesuaikan dengan karakter masing-masing segmen. Kami membagi pelanggan menjadi 4 segmen. Yang pertama ada loyalitas sebesar 40%, lalu baru 26,7%, lalu yang pasif 20%, dan terakhir high value 13,3%. Dengan segmentasi ini kita bisa sesuaikan pendekatan. Misalnya pelanggan baru biasanya hanya coba-coba berbelanja sesekali. Mereka butuh pendekatan yang meyakinkan agar mereka bisa percaya dan bisa berbelanja kembali. Sedangkan pelanggan loyal biasa dijaga dengan program loyalitas. Segmentasi seperti ini penting karena strategi yang berhasil dari satu kelompok belum tentu cocok untuk yang lain. Selanjutnya, prediksi churn dengan logistic regression. Selain segmentasi menggunakan RVM, kami juga memanfaatkan pendekatan analitik yang lebih lanjut dengan menggunakan model prediktif, salah satunya logistic regression. Model ini kami gunakan untuk memperkirakan kemungkinan pelanggan akan berhenti menggunakan platform berdasarkan data historis mereka, seperti frekuensi belanja, resensi, dan perilaku interaksi. Dari hasil model prediksi ini, jika model ini diterapkan pada platform dengan skala besar, model logistic regression kami menemukan bahwa ada sekitar 2.100 pelanggan yang tergolong berisiko tinggi mengalami churn. Mereka memiliki pola belanja yang sama dengan pelanggan pasif dalam contoh data kami, seperti hanya belanja satu kali, jarang aktif, dan hanya muncul saat ada promo. Ini merupakan informasi penting karena dengan mengetahui siapa saja pelanggan yang kemungkinan besar akan churn, perusahaan dapat lebih cepat mengambil langkah preventif, misalnya dengan memberikan penawaran khusus, reminder otomatis, atau intensif tambahan untuk mempertahankan mereka sebelum benar pergi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari hasil segmentasi dan prediksi churn dengan logistic regression ini, kami lanjutkan dengan membuat penawaran yang dipersonalisasi. Misalnya ada pelanggan yang sering lihat suatu produk, tapi pelanggan tersebut belum membeli produknya, maka akan dikirimi promo yang relevan. Kami juga menguji 2 jenis promosi lewat A/B testing, yaitu diskon 10% dan gratis ongkir. Hasilnya, ternyata promo gratis ongkir lebih efektif untuk menurunkan churn rate dibanding promo diskon 10%. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa churn dari kelompok yang dapat diskon ada di angka sekitar 27%, sedangkan yang dapat dari gratis ongkir hanya 18%. Artinya, pemilihan jenis promo juga harus disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Personalisasi seperti ini akan membuat pelanggan merasa lebih diperhatikan. Selanjutnya adalah loyalty program dan feedback. Selain promosi, di sini kami juga membangun program loyalitas untuk mendorong pelanggan tetap aktif. Program ini memberikan poin atau hadiah berdasarkan aktivitas belanja yang nantinya bisa ditukarkan. Setelah program ini diterapkan, churn rate menurun dari angka 62% menjadi sekitar 35%. Tidak hanya itu, kami juga memantau feedback dari pelanggan secara rutin. Dengan bantuan AI dan analisis sentimen, kami bisa mengetahui apakah komentar atau ulasan dari pelanggan itu bernada positif atau malah negatif. Nah, setelah program loyalitas berjalan, di sini persentase feedback terlihat naik dari angka 58% ke 82%. Nah, hal inilah menjadi bukti bahwa memberikan apresiasi pada pelanggan bisa berdampak langsung terhadap kepuasan dan keterikatan mereka. Selanjutnya, retargeting dan monitoring dashboard. Untuk mengurangi churn, kami juga menerapkan strategi retargeting kepada pelanggan yang mulai pasif atau mulai meninggalkan keranjang belanja.
Strategi ini dilakukan melalui pengingat otomatis berupa email reminder dan push notification. Hasilnya cukup signifikan. Di sini, dari diagram ini bisa terlihat bahwa churn rate turun dari 58% menjadi 31%. Hal ini menunjukkan bahwa retargeting mampu mendorong pelanggan untuk kembali bertransaksi. Nah, dari dua channel yang digunakan, email reminder terbukti lebih efektif dengan tingkat feedback positif di diagram ini, yaitu sebesar 34% dibandingkan dengan push notification yang hanya mencapai 27%. Selain itu, kami juga memanfaatkan dashboard monitoring untuk melacak churn secara real-time. Dashboard ini memungkinkan tim kami untuk segera merespon jika terjadi lonjakan churn, sehingga strategi dapat disesuaikan secara cepat dan platform e-commerce tetap adaptif terhadap perubahan perilaku pelanggan. Kesimpulannya, analisa dari berbagai macam analitik, mulai dari deskriptif, diagnostik, prediktif, preskriptif, dan kognitif, serta berbagai strategi yang kami lakukan, mulai dari identifikasi pelanggan yang berisiko churn, melakukan segmentasi, memberikan personalisasi promosi dan loyalty program, hingga retargeting, semuanya itu memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk mengurangi churn rate dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan pendekatan berbasis data seperti RFM analysis, prediksi churn dengan machine learning, hingga pemanfaatan AI untuk analisis sentimen, kami yakin bahwa e-commerce dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga strategi yang kami demokan bisa menjadi inspirasi dalam pengelolaan pelanggan di platform digital. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.